Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiada hentinya puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, Rabb dan Tuhan pemilik semesta alam beserta seisinya, yang kita adalah merupakan milik Allah dan kita akan kembali kepada pemilik kita. Dan tak lupa sholawat serta salam yang tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang baik di dalam mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin wa akhwati a'azzakumullah jami'an. Saudara dan saudariku Islam yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pertemuan malam hari ini yang insyaallah berkah, rahmat dan ampunan Allah selalu menyertai kita, kita akan membahas pertama sedikit mengulang tentang praktek sifat sholat Nabi, karena kemarin ada ibu-ibu yang mengusulkan untuk diulang kembali karena kameranya tidak tertuju jelas kepada yang memberikan penjelasan atau ceramah, sehingga ada poin-poin amalan yang mungkin mereka belum sempat melihat dan perlu kita ulangi pada kesempatan malam hari ini. Kemudian kita masuk kepada pembahasan zikir setelah sholat dan apa sunnah-sunnah yang terkubur yang perlu kita hidupkan kembali dari amalan zikir setelah sholat, khususnya tentang hitungan zikir subhanallah, ya kan? Kemudian alhamdulillah dan Allahu akbar. Kemudian tentang permasalahan hukum jahar. Sebelumnya apa kata Imam Syafi'i tentang niat, tentang permasalahan niat, khususnya dalam masalah jahar niat. Kemudian hukum jahar basmalah, dan yang kelima apakah basmalah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, kalau cukup, qiraatul ma'mum Al-Fatihah khalfa imam, ya kan, tentang hukum seputar Al-Fatihah bagi makmum. Karena bagi imam dan orang yang sholat sendirian jelas Fatihah pasti dibaca, dan orang yang sholat sirri. Tapi sekarang permasalahannya dalam sholat jahar bagi makmum. Di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama, dan sedikit secara ringkas ingin kita dudukan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup berarti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Poin pertama yaitu tentang sedikit mengulang secara singkat amalan atau sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mulai yang jelas menghadap kiblat, ya kan? Dan usahakan kita dalam keadaan khusyuk, konsentrasi, ya kan? Seperti ketika kita mau ujian, kita lihat bagaimana kalau kita mau ujian, dan bagaimana konsentrasinya kita ketika kita mau ujian. Sampai sebelum masuk ujian pun, ya kan, beberapa menit yang tersisa pun tidak mau dilewatkan. Masih kita pegangan buku, padahal malamnya sudah SKS, ya kan, sistem kerja semalam sudah penuh, tapi tetap masih menggunakan kesempatan. Kita usahakan khusyuk, ya kan, kita fokuskan, kita akan menghadap Allah tabaraka wa taala. Dan ingat kebersihan pakaian kita, keindahan
dalam artian penampilan kita, walaupun nggak harus ya kan perlente tapi bersih bajunya, baunya wangi, di samping apa ini membantu kekhusyuan kita di dalam kita beribadah dan menghadap sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak mengganggu saudara kita khususnya dalam sholat berjamaah, ya kan, masuk ke masjid sholat berjamaah, ya kan, dan baunya masya Allah, ya kan, buat orang yang ada di sampingnya itu hampir pingsan gitu. Khususnya tentang permasalahan ketiak ini, apalagi kalau orangnya tinggi. Nah yang pendek yang di belakangnya, waduh, nah ini kan kebetulan hidungnya dekat dengan bagian bahunya, ya sudah, akhirnya kita sholatnya nggak konsentrasi. Jadi kita menghadap kiblat, dan itu adalah merupakan syarat di dalam pelaksanaan sholat. Dan niat ini jelas, dan nanti akan kita bahas tentang permasalahan niat, dan khususnya jahar dalam permasalahan niat. Kemudian dibuka sholat dengan takbiratul ikhram, karena miftah sholat takbiratul ikhram, dan ini rukun. Adapun mengangkat tangannya adalah sunnah. Dan mengangkat tangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada dua. Yang pertama sejajar dengan bahu kita, artinya apa ini, bagian perut dalam tangan sejajar dengan bahu, atau sejajar dengan telinga kita. Dan ini pun nanti dipraktekkan ketika kita dalam keadaan sujud. Bisa sejajar sujud kita dengan kedua bahu, ataupun sejajar dengan telinga. Rincinya bisa lihat ke apa ini, www.bahtaratauhid.com. insyaallah. Ini kan masih dalam proses untuk selalu dimasukkan insyaallah. Nah ini pertama. Dan posisi tangan menghadap ke atas jari-jari, ya kan, tidak menggenggam, ya kan, ataupun melebar seperti ini, tapi biasa. Juga tidak terlalu apa ini menempel sekali, tapi biasa jari-jarinya, renggang menempel biasa, seperti itu. Sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Dan ini menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu kita letakkan di dada. Ini yang namanya dada. Kita letakkan di dada, di sini, ya kan, atau kita berdiri, ya kan, biar lebih jelas. Ya kan? Ini namanya dada, ya kan. Wajar aja, jangan terlalu turun, ya kan. Apalagi yang bentuknya besar, tapi enggak, saya tetap alhamdulillah. Ya kan? Di dada, ya kan, ke atas sedikit juga nggak apa-apa, ya kan. Tapi jangan terlalu penuh sampai ke sini pakai leher. Ini dada ini sekitar sini, ini dada. Dan cara meletakkan tangan yang benar di dada, dan sebenarnya letakkan di dada ini hukumnya sunnah, tidak masuk dalam rukun kewajiban, tapi masuk dalam apa ini, amalan-amalan sunnah dalam sholat, seperti itu. Nah jadi kalau kita melihat orang yang sholat begini pun sebenarnya sah, tapi yang jelas apa sulitnya sih? Dan kita mendapatkan poin lebih dari Rasulullah SAW. Cara meletakkan tangan di dada jelas, posisi tangan kiri ada di bawah dan posisi tangan kanan ada di atas. Dan 3 cara diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Ini satu, di mana telapak tangan kanan kita berada di punggung telapak tangan kiri. Ini satu. Kemudian yang kedua, telapak tangan berada di pergelangan seperti ini. Kemudian yang ketiga, telapak tangan menggenggam tangan ke bawah seperti ini. Dan seperti saya katakan kemarin, saya paling suka yang ini. Ya kan, paling enak, karena seperti apa? Nggak ada. Belum pernah saya temukan seperti ini. Tapi kalau ada yang bisa mendatangkan dalilnya sahih dari Rasulullah dalam sholat seperti ini, ya kan, maka sami'na wa ata'na. Juga tidak pernah saya dapatkan ada sholat di sini, ya kan, atau di sini menyamping, ya kan, banyak tersebar. Orang mengeluarkan mendapat sholat ke samping, kanan, ke kiri, bagian ujung, tidak sama sekali. Tapi kita kembali
kepada hadis Nabi SAW, dan ini prinsip kita, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita diharuskan untuk kembali dalam permasalahan ibadah kepada tuntunan Nabi SAW, karena beliau yang paling tahu, beliau yang paling mengerti dan jelas, ya kan, dalam bahasa Arab wadih, seperti jelasnya pagi ataupun datangnya malam. Semua hadis-hadis baik di dalam kitab-kitab hadis dari mulai Sahih Bukhari sampai kitab Sunan menjelaskan sifat sholat dengan secara rinci. Dan alhamdulillah teman-teman, ya kan, yang bergerak dalam bidang dakwah, kalau antum masuk ke situs internet, apalagi kita sekarang di zaman, ya kan, era kemajuan, subhanallah, kita bisa dapatkan dalam bentuk video, baik dalam YouTube ataupun dalam situs, ya kan, situs keagamaan. Nah, 3 cara tadi ketika kita meletakkan dalam tangan di dada, dan tidak apa-apa, semuanya kita praktekkan, ya kan, untuk kita mencari, kata orang Jawa, nyunahnya, kan, mencari bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat dahulu berlomba-lomba, para salafus soleh, tabi'in dan tabi'ut tabi'in berlomba-lomba, walaupun melaksanakan sunnah, 1 kali paling tidak pernah melaksanakan sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian setelah itu kita membaca doa iftitah. Antum bisa hafalkan doa iftitah seperti kemarin telah dibagikan buku Husnul Muslim. Ada beberapa doa iftitah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan yang sering saya praktekkan sini adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada juga doa iftitah yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat malam. Bisa kita kembali ke Husnul Muslim. Kemudian setelah itu kita membaca al-isti'adzah, ta'awudz. Paling tidak a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian membaca bismillah, ya kan, nanti tentang permasalahan jahar bismillah ataupun sirinya akan sedikit kita singgung. Kemudian masuk kepada surat Al-Fatihah, ya kan, kemudian bismillah lagi, kemudian membaca surat. Setelah itu selesai, kita melakukan amalan ruku, kan? Kita melakukan takbir. Takbir ini dinamakan takbir intikal, perpindahan. Ucapan takbir intikal ini kedudukannya adalah wajib. Makanya kalau kita terlambat sholat, ya kan, sebagai makmum dalam sholat berjamaah, kita terlambat masuk, pertama kita mengucapkan takbir pertama kita takbiratul ihram, kemudian jangan langsung meluncur kecuali setelah takbiratul intikal, perpindahan, ya kan. Misalnya kita dapati imam sedang ruku, kita takbiratul ihram, pembukaan, dan takbiratul ihram harus dengan menutup, kita ucapkan, bukan, ya kan, kata orang daerah saya, jepaplem, ya kan, diem, enggak, tapi kita ucapkan Allahu Akbar. Seperti Rasulullah ketika mengajarkan sholat kepada orang yang sholatnya salah, apa kata Rasulullah? Kalau kamu mau sholat, ya kan, menghadap ke kiblat, kemudian ucapkan takbir, itu sebagai pembuka sholat. Nah, tadi ada yang kurang, yaitu tentang permasalahan mengucapkan takbir dengan gerakan tangan, sinkronnya. Juga diajarkan oleh Rasulullah 3 cara. Bisa gerakan tangan bersamaan dengan ucapan takbir kita, Allahu Akbar. Bisa juga takbirnya dulu baru gerakan tangan, Allahu Akbar. Bisa juga gerakan tangan dulu baru takbir, Allahu Akbar. 3-tiganya bisa kita praktekkan. Silahkan pilih. Mau ganti-ganti, nggak apa-apa. Biasanya rutinitas itu, ya kan, menyebabkan kita kurang sempurna dalam melaksanakan amalan. Kadang kita melihat bahkan seorang ustaz, ya kan, karena sudah sering dan dia bahkan mengajarkan sifat sholat Nabi, punya karangan buku, ya kan, kita lihat kadang, nah muridnya yang baru diajari kan masih semangat. Loh Ustaz,
separuh. Nah ini kadang karena kebiasaan. Makanya istilahnya mengganti-ganti dalam doa iftitah, dalam doa ruku, dalam doa sujud. Itu juga mendukung kekhusyuan kita, menuntut kita untuk konsentrasi seperti itu. Kemudian kita ganti doa iftitahnya juga dengan doa yang lain. Di samping itu kita juga sedang melaksanakan sunnah Nabi dan kita mendapatkan pahala. Kemudian tadi kita ruku, kan? Nah kalau imam usahakan gerakan dulu, baru mengucapkan takbir supaya hati-hati, supaya apa, makmum enggak mendahului dia. Walaupun posisinya sama, bisa bersamaan, bisa gerakan dulu baru takbir, bisa juga ya kan takbir dulu baru gerakan seperti itu. Tiga-tiganya diajarkan. Ruku, posisi ruku yang diajarkan, bahkan sampai ada hadis ruku Rasulullah kalau diletakkan gelas itu tidak tumpah, berdiri, tidak tumpah. Artinya lurus, dan posisi kepala pun lurus, enggak naik ke atas juga tidak menunduk ke bawah, rata dengan apa, punggung kita, ya kan? Dan kalau tangan kita lurus, tangan kita nggak bakal bisa lurus kayak gini. Jadi tangannya agak nengkuk, dan posisi tangan ini mencengkram ke bagian lutut seperti ini. Nah, begini kita baru bisa lurus punggungnya. Tapi kemarin ibu pada praktekin, oh sulit, nggak bisa lurus. Iya nggak bisa lurus, tangannya kayak gini, nggak bisa lurus. Ini keluar, menyamping, ya kan? Ini menggenggam seperti ini, ya kan? Posisi tetap, kepala ini lurus, dan kaki kita lurus menghadap ke kiblat. Kayak gini, atau kayak mau karate, ya kan? Tapi posisi kita lurus, kakinya menghadap ke kiblat. Ini ruku yang benar, seperti itu, ya kan? Ini mencengkram, ya kan? Bagian lutut, ini lurus dengan punggung. Kemudian setelah itu tidak dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ini kalau orang yang sholat sendirian dan imam. Kalau makmum berarti langsung menjawab Rabbana walakal hamd. Doa ruku subhana rabbiyal a'la, dan ada doa-doa lain dan bisa dilihat di Husnul Muslim, doa-doa yang lain, ya kan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang ruku atau doa dalam ruku. Kemudian setelah itu takbiratul ihram, i'tidal, ya kan, sami Allahu liman hamidah. Dan kemudian posisi kita berdiri tenang dan kita membaca Rabbana walakal hamd. Ya kan, jangan langsung ngepet langsung sujud, tapi ada posisi berdiri tenang sampai kita tumaknina Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Mau ditambah ada lagi doanya. Nanti akan kita singgung juga, ya kan? Kita mungkin melihat ada orang yang setelah bangkit ya tidak seperti ini. Ada yang mengatakan kembali seperti semula ketika takbiratul ihram, yaitu dengan tangan sedekap. Ya kan? Ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, karena kalau kita kembali merujuk yang namanya sedekap di tangan pun amalannya sunnah. Namanya seperti Syekh bin Baz mengatakan, Shalih Al-Utsaimin, kalau kita kembali seperti ini pun tidak apa-apa, karena ini seperti posisi awal dalam sholat dan kita mendapatkan pahala sunnah. Mau seperti ini pun tidak, seperti itu. Kemudian setelah itu kita sujud, ya kan? Sujud yang benar adalah sujud di atas 7 tulang. Mana? Ini, ya kan? Dan posisi jidat dengan hidung rata, bukan ngambang hidungnya, enggak. Tapi posisi jidat ini sama dengan hidung. Kemudian ini 1, kemudian tangan kita 2, 3, ya kan? Jangan sampai tangannya seperti ini, ya kan? Tangannya ini meja ya, tangannya kayak gini enggak. Tapi posisi tangan lurus,
menghadap ke kiblat, ya kan? Tuh 2, 3, ya. Apa nih? 4, 5, 6 tuh 7. Seperti itu. Jadi 7 tulang. Ya kan? Dan posisi bagian belakang kita ini lurus. 60 derajat ya. Lurus, tidak terlalu maju dan juga tidak terlalu menekuk. Dan kedua tangan ini dilebarkan keluar. Dan posisi tangan kita ketika sujud, ya kan, bisa sejajar dengan kedua bahu kita ataupun sejajar dengan telinga seperti tadi takbiratul ihram, bisa, ya kan, maju mundur. Ini sujud, kemudian posisi kaki dirapatkan. Ini kan bukan terbuka seperti ini, tapi posisi kaki dirapatkan, kemudian jari-jarinya ditekuk ngadap ke kiblat. Seperti itu. Paham ya? Apa perlu dipraktekkan? Ini baru ngambil nih dari lari. Mana? Itu papan. Gak ada itunya kan? Kalau papan putih. Ya. Ya wes. Tapi nggak siap-siap soal. Iya. Ini posisi dan turunnya, ya kan? Pendapat yang banyak dipegang oleh para fuqaha, ya kan, karena ada perselisihan pendapat dalam permasalahan cara turunnya. Antum lihat, yang enggak ada yang lewat. Semua sifat sholat Nabi dijelaskan dengan secara komplit. Makanya pertanyaan di sini, kalau Rasulullah ketika mau sholat niatnya mengucapkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman, kok bisa nggak ada hadisnya? Mau yang dhaif pun nggak ada. Ya kan? Padahal letak tangan dan kaki semuanya dalam sholat diajarkan dengan secara jelas. Dan para khulafa ar-rasyidin nggak ada riwayat satupun yang menjelaskan tentang masalah jahar di dalam niat. Kalau dalam hati semuanya jelas, nggak ada perbedaan pendapat. Orang mau sholat dalam keadaan sadar menghadap ke kiblat dan dia tahu mau sholat apa, ya kan? Dan mesti sudah tahu rokaatnya berapa jelas. Cuma permasalahannya kok bisa tidak masyhur dan tidak ada riwayat satupun. Bukan kita mau kencang-kencangan Bapak, ya kan udah. Kita ini beragama berdasarkan dalil, perintah, dan kita melaksanakan amal itu berdasarkan perintah. Bagaimana kita melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, yang dalilnya hanya pemikiran? Oh, ini sebagai penguat ada apa semua? Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan kita renungkan di sini. Bukan permasalahannya mau menang-menang dalam agama, enggak. Oh, itu kita debat, ya kan? Siapa yang kalah? Siapa yang menang? Siapa yang bisa ngomong yang paling pinter? Makanya Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan, saya itu debat nggak pernah kalah, tapi kalau debatnya sama orang bodoh, saya kalah. Kalau mau dikasih dalil ada apa semua, kayak belut Pak, dipelintir-pelintir kanan kiri, hanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti apa yang telah dia ucapkan di masyarakat. Enggak mungkin, saya kiai masalahnya nih, kalau sampai berubah berarti saya seperti nelan air ludah saya sendiri. Agama bukan seperti itu. Nah, perselisihan pendapat dalam permasalahan cara turun ini seperti nanti penjelasan tentang permasalahan jahal bismillah dan sirri dalam bismillah. Boleh mana yang lebih utama? Sebagian ulama berpendapat seperti jumhur yang lebih utama kaki dulu. Atau ya lutut dulu. Sebagian lagi berpendapat enggak, tangan dahulu. Dan ini yang dipegangi oleh Syekh Al-Albani diantaranya. Tangan dahulu. Kalau kaki dahulu jelas. Ini yang sering kita perhatikan, ya kan? Kaki ini seperti ini. Kalau tangan dulu
Ya berarti kita merunduk, kemudian tangan, baru kaki. Seperti itu. Kan? Nah, ini posisi kaki, kemudian ini tangan kita menghadap ke kiblat, kemudian kita sujud lurus. Posisi kaki kalau kebalik seperti ini. Ini posisi kaki. Ini bukan kiblat ya. Ya. Ini. Tangan terbuka. Ya kan? Dan terbukanya kok segede-gede sampai kayak gini, Pak. Sesuai dengan punggung ini. Nah, ketika kita di dalam sholat, khususnya sholat berjamaah, ya kita lihat ruang gerak kita. Gak mungkin kan kita nyendol kanan kiri, ya kan, menang-menang, enggak. Karena kita berada dalam sholat. Jadi sebatas ruang gerak kita, dan ada larangan untuk kita duduk seperti atau seperti anjing. Ininya nempel kita semua. Tapi sifatnya diantar. Ini untuk laki dan perempuan. Ada yang mengatakan kalau perempuan harus dikicup. Kenapa? Untuk menyangga payudaranya. Ya mana dalilnya? Ada dasar harus disanggah. Udah ada penyanggahnya sendiri, nggak perlu pakai disanggah apa? Ini dilebarkan, ya kan? Dan melebarkannya sesuai dengan punggung, gerak punggung ini. Setelah sujud, kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud yang diajarkan adalah iftirash, ya kan? Untuk jumhur ulama kebanyakan kaki dulu, ya kan? Tapi di sini perbedaan pendapatnya afdholiyah. Ada sebagian ulama yang lebih mengutamakan tangan dulu, ada sebagian yang lebih mengutamakan kaki dulu, ya kan? Ini ikhtilaf tanawwu, tidak perlu menjadi permasalahan sampai gontok-gontokan, ya kan? Apalagi sampai bid'ah-bid'ahan, enggak sama sekali. Seperti jahar bismillah ataupun siri, ya kan? Perbedaan pendapat di sini tidak sampai harus disikapi sampai ini perkara tidak seperti itu. Selama dua-duanya memiliki dasar dan dalil. Dalam posisi kita, ketika ada dua pendapat, ini dalilnya sahih, ini dalilnya dhaif, kewajiban kita pegang yang mana? Yang sahih. Yang sahih. Ya kan? Kita tinggalkan yang dhaif. Nggak bisa. Karena saya mazhabnya ini. Loh, bukan seperti itu. Tapi kita berpegang dengan dalil. Dasar dalil. Ada dua pendapat yang dalil semuanya sahih. Nah, nanti ada formulanya. Ada nasikh dan mansukh. Mungkin bisa jadi ini hukum terdahulu dihapus dengan hukum yang baru. Ada tadi formula sahih dhaif, ya kan? Ada juga dua amalan dicontohkan, tapi yang ini lebih banyak dipraktekkan oleh Rasulullah, tapi yang ini jarang. Dan kita pun mempraktekannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kecuali kita masuk ke sebuah tempat atau sebuah kota, seperti misalnya ke Indonesia, ya kan? Kebiasaan orang Indonesia baca bismillahnya jahar. Kita sekarang berhadapan dengan orang awam loh, orang yang nggak tahu, dan mereka itu tahunya casing aja. Terus kita baca bismillah siri, kalau akan menjadikan fitnah, ini malah tidak boleh. Kita menjaharkan bismillah, nggak apa-apa. Bahkan nanti ada perkataan Ibnu Taimiyah, ya kan, yang memberikan panduan dan nasihat kepada kita. Kemudian duduk di antara dua sujud, iftirash. Ini kaki kiri jadikan sebagai alas, ini untuk iftirash. Dan posisi kaki kanan ini berdiri, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ini iftirash. Duduk seperti ini adalah duduk yang dilakukan dalam amalan duduk di antara dua sujud. Itu satu. Kedua, duduk seperti ini adalah duduk yang dilakukan dalam tasyahud awal atau tahiyat pertama dalam sholat yang 4 atau 3 rakaat.
Dan duduk seperti ini adalah duduk yang diamalkan bagi sholat-sholat yang jumlahnya 1 atau 2 rakaat. Seperti itu, ya kan? Ini duduknya semua seperti ini. Ini namanya duduk iftirosh, ya kan? Ada juga duduk namanya ik'a yang pernah kita singgung. Duduk ik'a itu ada 2. Ada duduk ik'a yang boleh dan tempatnya cuma ada duduk di antara 2 sujud. Ini duduk ik'anya. Ini. Ini namanya duduk ik'a. Ya kan? Ini nggak apa-apa. Dan dilakukan hanya duduk di antara 2 sujud. Nah, ik'a yang tidak boleh adalah ik'a yang modelnya seperti ini. Cuma saya nggak bisa praktek karena saya gemuk. Ya kan? Seperti duduknya kera anjing. Ya kan? Ini nggak boleh seperti ini. Tapi nanti ini pantatnya agak nempel. Kalau ini nggak bisa nempel. Ya kan? Dan posisi tangannya, ya kan? Kan kayak seperti anjing atau kera ketika duduk, ya kan? Jadi posisi pantatnya nempel. Ini ada di sampingnya. Jadi pantat itu di tengah-tengah. Nah, ini ik'a yang nggak boleh. Seperti itu. Tapi kalau ik'a yang kayak model tadi, itu nggak apa-apa. Dan itu pun hanya ada pada duduk di antara 2 sujud. Selain itu 3. Cuma duduk di antara 2 sujud. Kemudian kita bangkit, ya kan, menuju ke rakaat kedua, melakukan amalan yang sama sampai pada amalan posisi tasyahud, ya kan, dengan apa? Menunjukkan jari, dan cara menunjukkan jarinya ada 2 diajarkan Rasulullah. Pertama, 2 jari ini penuh, ya kan? Kemudian jari ini menuju ke depan ke arah kiblat, dan ini membuat lingkaran. Ya kan? Ini yang satu. Yang kedua menggenggam dengan penuh. Seperti ini. Untuk awal mulai, ya kan, menunjukkan jari, nanti insya Allah ada pembahasan khusus. Ada yang mengatakan, ya kan, dari mulai awal sudah menunjuk, dan itu yang kita pegangi. Ada yang ketika menyebut kalimat Allah, ya kan, dan ada sunnah untuk gerak-gerakan. Itu sifatnya sunnah karena adanya lafaz hadis yang menyebutkan wa kana yuharriku, dan dahulu Rasulullah menggerakkan. Seperti itu. Nanti juga kalau sampai akan kita singgung, ya. Dan ketika duduk di antara 2 sujud, posisi tangan kita, ya, ada 2. Bisa dibahas ini seperti ini. Bisa juga agak maju ke depan. Di sini atau di sini. Kalau dalam tasyahud berarti gini. Tangan kita nggak kesini gini, enggak, nempel di sini sambil menggerak-gerakkan atau penuh, ya kan, dan posisi mata menuju ke arah tasyahud. Tapi selain ini, dalam amalan sholat posisi mata kita ke tempat sujud sunnah. Tapi dalam tasyahud posisi mata kita ada ke arah jari telunjuk, ya kan, baik dia maupun digerakkan. Tapi ingin dapat pahala sunnah, kita gerakan yang biasa, nggak perlu kita gerakan sampai orang yang sampingnya hanya lihatnya sama kayak benda, santai aja. Jangan buat permasalahan pada orang awam, karena mereka melihat, ya kan, dan orang alam kadang menghukumi aja tapi tanpa mau tanya dulu, seperti itu, langsung ditembak. Oh, itu tahiyatnya Wahabi, bagaimana? Gini, Bang. Kapan orang pernah tahiyat kayak gini? Oh, dilebih-lebihkan kayak gitu. Yang diajarkan sama Rasulullah biasa. Wa kana yuharriku bersamaan dengan doa yang kita baca. Nah, kemudian untuk, ya kan, kita kembali tadi seperti biasa, berdiri rakaat kedua, ya kan, rakaat ketiga. Dan untuk sholat yang 4 dan
apa nih 3, duduk terakhirnya adalah duduk apa? Tawarruk. Namanya tawarruk. Duduk tawarruk adalah ya kan dengan ini seperti ini. Ini duduk tawarruk. Ya kan? Atau kebalik. Ya kan? Ini duduk tawarruk. Ini namanya duduk tawarruk dalam rakaat ketiga atau keempat. Kemudian setelah itu salam. Dan salam kita ya kan bukan cuma nengok kayak gini aja, tapi disebutkan sampai terlihat pipi Rasulullah yang putih. Ke kanan dulu, kemudian ke kiri. Seperti itu. Ini secara umum tentang amalan sifat sholat Nabi. Antum bisa ulang nanti di. Kenapa? Oh, langsung. Kita berdiri, ya kan? Kita berdiri aja. Tangan. Iya kan? Kan disunahkan duduk dulu. Ada istilahnya setelah kita sujud, duduk di antara 2 sujud. Ini. Terus baru berdiri. Ya kan? Ada 2, bisa tangan dalam keadaan terbuka. Ya kan? Seperti ini. Atau dalam posisi tangan menggenggam. Kemudian angkat baru langsung sedekat. Kecuali dalam sholat yang 4 dan 3 rakaat, ya kan? Ketika bangkit dari rakaat kedua, ketiga disunahkan untuk takbir. Ada sunnahnya juga untuk takbir. Itu antara apa? Perpindahan ya kan 2 rakaat pertama ke 2 rakaat kedua. Tapi sifatnya juga sunnah bukan amalan yang wajib seperti itu, ya kan? Masalah menggenggam ini kita juga hati-hati ketika melakukannya di hadapan Allah, karena nggak semua orang tahu. Ini termasuk sunnah yang terkubur dan perlu kita hidupkan. Tapi kita perlu dulu menjelaskan kepada manusia, kepada orang, ya kan? Jangan sampai keluar tuduhan mau sholat atau mau cotos-cotosan, ya, atau mau push up. Ya. Masalahnya bukan mau cotos-cotosan, mau push up. Kita ingin mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ijen. Al-ijen. Ijen itu apa? Ketika wanita-wanita pada membuat adonan. Gimana? Gini tok kan nggak cukup, kadang dengan seperti jotos juga. Makanya dinamakan al-ijen. Nah, makanya adonan dalam bahasa Arab namanya ajina. Makanya disebutnya al-ijen, ainnya ijen. Istilahnya seperti itu. Ini juga disunahkan. Seperti itu. Ada yang kurang? Ini duduk ke tawar itu masuk ke rukun apa rukun? Mana? Duduk yang tawar. Duduk masuknya dalam amalan sunnah. Ya, Ya, masuk Ustaz. dalam kelompok wajib. Seperti itu. Kebanyakan ini mayoritasnya orang-orang kita itu ya. Itu yang sujud terakhir itu ya seperti itu, walaupun itu yang 2 rakaat atau 3 rakaat sama itu sama. Memang ada pendapat juga. Memang ada pendapat juga kalau kita mau bahas rinci. Iya. Enggak. Tapi apa ada dalilnya yang Kenapa? rakaat kedua dia juga tawar? Wallah yang ada dalilnya yang ini tadi. Yang paling. Tapi kadang-kadang ada seperti kejadian tentang permasalahan wudhu. Wudhu itu pegangan dalilnya satu, ya kan? Wudhu pegangannya dalilnya satu. Cuma permasalahan ada satu dalil yang datang dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Itu Rasulullah berwudhu dalam keadaan memakai imamah. Nih, ya kan? Pakai imamah agak ke belakang sedikit, ini kan sedikit kelihatan. Nah, ketika itu Rasulullah berwudhu, pas sampai kepada giliran membasuh kepala, beliau mengusap bagian depan sini tempat tumbuhnya rambut dengan disambung ke atas imamah. Kemudian kembali lagi dari sini. Nggak ada buka itu ya. Ada keluar 2 pendapat. Ada yang mencetuskan di antaranya Syafi'i bolehnya mengusap sebagian kepala, tapi dibantah lagi, ya kan? Toh Rasulullah kan musabnya bukan sebagian kepala, dilanjutkan dengan ke atas imamah. Kalau boleh sebagian kepala,
ya kan? Maka ketika itu cukup hanya diusap di sini, selesai. Seperti banyak yang kita lihat, ya kan? Cuma ditempel, tapi diceritakan dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah mengusap secara penuh di atas imam, di atas imamah. Nah, prinsip kita di sini bukan yang penting ada pendapat kan. Loh kalau situ mau cari yang penting ada pendapat, ya kan? Nah ini yang bermasalah. Nah kalau pendapatnya lemah, salah, tetap mau diikuti. Nggak bisa, kita manusia nggak ada yang sempurna. Imam Malik pernah ditanya tentang permasalahan mencuci kaki. Kemudian kata Imam Malik, ya mencuci kaki. Kata temannya, mencuci kaki sambil menyelahnya. Kata Imam Malik, saya belum pernah dapat dalil. Antum lihat seorang imam Malik. Karena ini agama, nah sembarang saya belum dapat dalil. Langsung disebutkan setelah itu oleh temannya, saya dapat ilmu baru. Sanatnya dulu mereka orang-orang ahli ilmu, ya kan? Bukan kayak kita sekarang ini kan sekedar menyampaikan, tahu perawi hadis ada apa semua. Kalau Rasulullah SAW disebutkan, langsung dia praktek di hadapan murid-muridnya. Setelah itu berwudu apa? Dengan nggak ada pakai kayak sidang masa, kiai nggak ada pakai kayak gitu. Karena sifatnya dalam agama kita saling memenuhi, saling mendukung, saling mengisi, saling memperingatkan, saling amar ma'ruf. Walaupun dengan cara yang mulia, dengan cara yang bagus, ya kan. Masa kiai kita tuding-tuding di kepalanya kayak gini, kan? Bagaimana kita bisa menyampaikan kepadanya dengan indah dan baik, dan bagaimanapun dia harus merasa kalau dia kurang, kalau dia salah, dan dia di hadapan dalil Nabi SAW, maka dia harus menerima. Makanya bukan merupakan sebuah aib, dan tidak boleh disikapi sebagai sebuah aib kalau ada kiai atau kalau ada ustadz ditanya nggak tahu mengatakan la adri atau wallahu a'lam. Dan ini sebenarnya masukan bagi kita juga untuk kita belajar seperti itu. Cuma kan kadang sikap masyarakat, oh masuk kiai ditanya nggak tahu, kiainya kurang pintar. Ya kiainya kurang pintar biar lebih belajar. Banyak kita mendapatkan manfaat dari orang yang ada di bawah kita. Ya kan, sebenarnya saling mengisi. Para sahabat kalau mau perang tanya sama siapa? Khalid bin Walid. Karena itu bidang. Yang lebih pintar dalam faraid mereka semua tanya. Yang pintar dalam ahli tafsir mereka semua tanya kepada yang lebih pintar dalam sisi ini. Kita juga merasakan dalam ilmu umum kita kan, ya kan, apa semua orang bisa menerima, ya kan? Oh ini orang insinyur, ya kan, kemudian apoteker, kemudian apa lagi? Waduh, komplit semua. Tidak semuanya bisa menerima. Seperti itu. Ya, tentang permasalahan mengusap muka setelah salam ada dalil-dalil yang menjelaskan, tapi itu pun kedudukannya lemah, tidak sahih. Dan saya punya sebuah buku tentang permasalahan itu. Kalaupun ada dalil yang sahih, itu pun dikatakan kalaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan secara rutin, tapi lebih baik kita tinggalkan karena dalil-dalil yang menjelaskan, ya kan, lemah. Tentang masalah mengusap muka setelah sholat, kecuali dalam masalah ruqyah, ini lain lagi. Ketika kita membaca qul huwallah, kemudian kita tiupkan di tangan, qul a'udzu birabbil falaq, kita tiupkan di tangan, qul a'udzu birabbin nas, kita tiupkan di tangan, kemudian kita usapkan ke muka dan seluruh tubuh kita, ke tubuh istri kita, ke anak-anak kita. Ini karena memang ada tuntunan. Tapi setelah sholat kita rutin selalu ngusap muka, ini yang ada, ya kan, dalam tanda kutip permasalahan di sini. Ya kan, ada dalil yang menjelaskan, tapi dalilnya tidak sahih. Ada lagi itu setelah doa itu terus dia ingin itu ada dalilnya. Iya kan, sebelum baca Quran, ya kan, banyak kita lihat, ya kan.
Ya kan? Ditaruh Qur'annya habis itu, Iya. ya kan? Kita nggak pernah lihat seperti itu, atau dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau habis sholat kita berdoa sering gitu. Anda melakukan ini dalam amalan apa? Amalan yang dilakukan setelah sholat, setelah Anda berdoa, mana contohnya? Kalaupun mengusap muka, itu pun sebatas mengusap muka, nggak sampai dada sama punggung diusapin semua. Karena dalil yang menjelaskan ini lemah, tidak sahih. Dan dijelaskan kalaupun sahih, itu pun jarang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan sifatnya rutin. Dalilnya ada tapi dhaif. Enggak, bukan doa yang mengusap setelah berdoa. Yang ada dalam posisi tadi itu ruqyah. Ruqyah aja. Kita kan bisa meruqyah diri kita sendiri. Mau tidur kan? Khususnya mau tidur tadi. Iya. Ketika kita mau tidur, kita baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setiap satu surat selesai kita tiupkan di tangan, kemudian kita usapkan secara menyeluruh di kepala kita dan kemudian sekenanya dari tubuh kita. Ini masuk dalam sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum kita tidur. Dan ini iya termasuk penjagaan kita khususnya untuk diri kita, ya kan? Keselamatan diri kita, ada apa semua khususnya dalam permasalahan sihir, ada apa sebelum tidur kita sholat witir 1 rakaat. Ini wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu sering sulit bangun malam. Nah dia menulis hadis-hadis Nabi, makanya dikasih wasiat 3 sama Rasulullah. Yang pertama, jangan tinggalkan witir 1 rakaat sebelum tidur. Dan Abu Bakar pun, ya kan, biasa melakukan sholat malamnya sebelum tidur. Makanya kan ada dalil yang menjelaskan kamu itu orang yang hati-hati karena sholat malam tahajud sebelum tidur. Ada orang mengatakan harus tidur dulu, memang bagusnya, tapi tidak dilarang orang yang mau sholat malam sebelum tidur. Buktinya Abu Hurairah dalam riwayat dianjurkan oleh Rasulullah dia sholat witir sebelum tidur. Witir kan termasuk sholat malam juga. Kemudian Abu Bakar yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang hati-hati karena takut nggak bangun dia sholat, ya kan, malam dulu sebelum tidur. Kalau Umar dikatakan kamu orang yang kuat, yang tekadnya kuat dan biasa melakukan sholat malam setelah tidur. Nah ini, kemudian baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian doa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian sebelumnya baca tadi itu dulu, ya kan, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, ya kan. Al-Ikhlas setelah selesai kita tiupkan di tangan, ya kan. Kemudian kita usapkan ke bagian kepala dan sekenanya dari tubuh kita 3 kali. Diulang, ya kan. Baca 1 ayat, tiupkan, 1 ayat lagi tiupkan, 1 ayat lagi tiupkan, kemudian usapkan di kepala, kemudian seluruh badan yang sekenanya, ya kan. 1 kali baca ini cukup untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, itu bisa kita usap. Kita males, istri kita yang meraktekkan gantian, ya kan. Seperti ada salah seorang sahabat yang dipuji oleh Rasulullah. Kenapa? Karena suami istri saling bantu, ya kan, guyur-guyuran air. Ya kan, asal jangan marah aja siap. Ya kan, kalau istrinya nggak bangun, suaminya yang bangunin. Kalau suaminya ya kan nggak bangun, istrinya yang bangunin sampai dicipratin pakai air, ya kan. Semangatnya betul-betul, dan ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian membaca doa tidur bismika Allah amut wa ahya, ya kan, seperti itu. Ini diantaranya adalah untuk kalau kita mimpi jelek, ya kan, kita meludah ke kiri, kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pindah posisi, ya kan, pindah posisi dari kalau di kiri ke kanan, seperti itu. Kalau misalnya terbangun tengah malam, itu termasuk waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Tahu-tahu terbangun aja gini, kita doa.
Berarti Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berdoa. Ini salah satu tempat yang mustajab juga untuk kita berdoa seperti itu. Nah ini yang bisa kita jelaskan. Kemudian kemarin perlu kita jelaskan, sudah dibagi kepada antum ya, doa dan zikir sesudah sholat, ya kan? Pembahasan ini adalah zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya kan, setelah sholat. Yang pertama adalah apa? Mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Dan dibacanya tiga kali. Oh, saya mampu 200 kali, Ustaz. Permasalahannya bukan situ mampu, saya yakin situ astagfirullah sambil lari 10 kilo maraton juga bisa. Saya akui situ bisa. Tapi permasalahannya bukan bisanya, bukan mampunya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah cuma tiga kali dalam membaca zikir setelah sholat. Karena zikir ada dua, ada zikir mutlak, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Di dalam hadis ini Rasulullah tidak mengikatnya dengan waktu, dengan jumlah bilangan. Nah, kalau kita mau zikir la ilaha illallah, terus ada orang ngasih syarat nih, kamu zikir la ilaha illallah, ya kan, malam Jumat Kliwon, ya kan, salah satu kamar dimatiin lampunya semua, kamu duduk, ya kan, seperti orang semedi, ucapkan la ilaha illallah, tidak boleh bergerak, walaupun ada nyamuk yang nempel sampai datang waktu subuh. Baca la ilaha illallah 4.000 kali. Nah, Anda sudah mengikatnya dengan bilangan. Anda mengikatnya dengan waktu malam Jumat Kliwon, ya kan? Tempatnya harus dimatikan. Dari mana situ dapat dasar seperti ini? Padahal situ mau berzikir la ilaha illallah dari mulai keluar rumah, beraktivitas, masuk mobil, sampai bekerja, ya kan? Sampai balik lagi ke rumah, silahkan. Mau sambil buka sekrup, ya kan, ngencengin, ya kan, sekrup, silahkan, ya kan. Saya muter la ilaha illallah, ya kan. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam permasalahan setelah sholat ini muqayyad, terikat. Amalan ini dilaksanakan setelah sholat. Ya kita ikuti aturan yang telah diajarkan. Astagfirullah tiga kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimulah keselamatan. Maha suci Engkau wahai Tuhan, pemilik keagungan dan kemuliaan. Nah, dalam masyarakat Indonesia banyak setelah sholat fardu tidak membaca istighfar, namun ada yang membaca alhamdulillah atau lafaz astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ya kan, yang lebih utama, ya kan, untuk kehati-hatian kita membaca seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika lafaz yang tadi diucapkan lebih baik, tentu Rasulullah SAW telah mencontohkan. Tapi lafaz yang seperti tadi, kalau kita kembali kepada nas hadisnya saya cantumkan di sini, riwayat Muslim, supaya kita tahu ini nas, ini dalil yang datang dari Rasulullah. An Thauban radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Thauban, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Tempatnya setelah sholat, hitungannya diikat dengan hitungan tiga kali. Dahulu Rasulullah kalau selesai sholat, beliau membaca istighfar sebanyak 3 kali, nggak pakai tambahan al-azim. Ini lebih baik, mengikuti apa yang dicontohkan. Ini lebih utama untuk bisa lebih diterima amalan kita. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, ya kan, tabarakta ya dzal jalali
wal ikram. Qala lil Auza'i wa huwa ahadur ruwatil hadits. Pernah dikatakan kepada Imam Al-Auza'i, salah satu perawi hadis ini, kaifal istighfar? Untuk melihat bagaimana istighfar? Imam Al-Auza'i kembalinya kepada dalil hadis Nabi. Astaghfirullah. 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 3 cukup selesai. Saya mau tawaf, saya kuat Ustaz, tawaf 100 kali muter. Oh percaya? Yakin? Bahkan situ sambil gendong saya pun kuat 100 kali. Saya yakin. Kita puji sekalian. Tapi bukan itu yang menjadikan amalan Anda diterima. Walaupun Anda bisa 1 juta kali, tapi amalan yang sesuai dengan sunnah yang Anda lakukan, itu yang lebih tepat untuk diterima. Allah nggak butuh banyaknya, tapi Allah butuhnya Anda melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan. Anda buat proposal, Indonesia kebiasaan proposal ditandatangannya di mana? Ya kan, sebelah sini kan? Ya kan, materinya taruh sedikit, nempel ke materai. Enggak usah pakai materai. Sama notaris dibalikkan, dilemparin. Buat seperti yang diaturkan. Kenapa? Karena emang aturannya seperti itu. Nah, apalagi melaksanakan amalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok mau seenaknya sendiri? Tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam. Allahumma maaf, la mani alima atait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha minas shalah wa sallam. Dahulu Rasulullah SAW apabila selesai dari sholatnya dan salam, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian setelah itu yang keempat, mengucapkan, ya kan, la ilaha illallah lagi, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Saya sebutkan juga di situ hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Zubair? Ya kan? Saya tanya nih. Messi. Tahu semua. Abdullah bin Zubair anaknya Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa Zubair bin Al-Awwam? Ya kan? Salah satu orang 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Orangnya masih hidup tapi sudah dijanjikan masuk surga. Ibunya siapa? Sofia. Bukan. Asma bintu Abi Bakar. Kakaknya Abdullah. Aisyah. Ya kan? Biar kita tahu. Karena Rasulullah SAW yaqul dubura kulli salah hina yusallim. Dahulu Rasulullah SAW, ya kan, pada akhir sholat ketika setelah salam beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Qala Ibnu Zubair, berkata Abdullah bin Zubair, wa kana Rasulullah yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Dahulu Rasulullah SAW selalu bertahlil dengan zikir tadi pada setiap akhir dari sholat tadi disebutkan setelah salam. Kemudian yang kelima, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 33 kali, ya kan? Kemudian dilanjutkan
dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sempurna 100. Ini seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis yang dibawa oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, man sabbaha dubura kulli shalah thalathan wa thalathina tasbihah, disebutkan secara nominalnya. Barang siapa yang bertasbih, barang siapa yang bertasbih, mengucapkan subhanallah, ya kan, setiap akhir sholat sebanyak 33 kali, wa hamadallah thalathan wa thalathin, bertahmid kepada Allah 33 kali, wa kabbarallah, dan bertakbir kepada Allah 33 kali, thalathan wa thalathin, wa qala tamamul mi'ah, kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya kan, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, akan diampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Untuk melihat ketika terjadi ombak bagaimana buihnya, seperti hitungan buih akan diampuni dosanya. Amalan yang ringan. Cuma kadang kita perlu diingatkan juga, setelah zikir sholat ini nggak onsen. Zikir ya kan? Karena udah kebiasaan, Allah, ya kan? Tengok, lihat, ya. Konsentrasikan. Karena di antara doa yang diterima, zikir yang diterima, itu zikir yang hati kita ikut hadir, bukan karena kebiasaan toh. Subhanallah. Tangannya pun ikut, ya kan, udah tahu posisi-posisinya. Ya kan, makanya bisa juga kita ganti-ganti. Ya kan, kita berputar 2 kali tambah 1 kali, ini 33 kali. Udah sering kebiasaan, ada juga cara juga. Ini dihitung nih. 1 2 3 4, 5, 6, 7, ya kan? Sampai ke sini 33 kali. Jadi hitung ini 1 ini, sebelah sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 7 juga. Sini 7 juga, sini 7. Ya kan? Sini nggak bisa 7. Ya kan? Tuh 2, 3, 4, 5. Pas 33. Ini biasanya lebih konsen juga. Nah, kita harus lihat kanan kiri. Nah, udah 7. Dan nanti akan dijelaskan afdolnya bagaimana, ada wasiat dalam hadis Nabi untuk kita berzikir dengan tangan kita. Karena ini nanti akan ditanya. Ini akan ditanya jadi saksi. Sampai mudahnya ketika ini bersaksi sebagai tangan yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dunia. Kemudian ada cara lain. Ini tadi disebutkan berapa? 33 kali. Subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbarnya. Ya. Cara kedua seperti dijelaskan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, mu'aqtibatun la yukhayyibu qailuhunna au fa'iluhunna. Ada beberapa wirid yang mana orang yang mengucapkannya atau melakukannya tidak akan kecewa, merugi. Dubura kulli shalah, pada setiap akhir salat. Thalathan wa thalathuna tasbihah, bertasbih 33 kali. Wa thalathuna tahmidah, 33 kali bertahmid. Wa arba'un wa thalathuna takbirah, 33 kali wa arba'un wa thalathuna takbirah dubura kulli shalah. Sebentar, maaf, ini ada apa ini? Wa arba'an wa thalathun, 34. Jadi pasrah 100. Tadi kalau yang pertama 100-nya dengan la ilaha illallah dengan tahlil. Tapi ini 100-nya dengan 34 kalinya takbir. Satunya ditambah takbir. Ini cara kedua. Ini hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Cara ketiga, muttafaqun alaih. Riwayatnya mengucapkan subhanallah, ya kan?
walhamdulillah, wallahu akbar 33 kali, ya kan? Maka semua itu menjadi 99. Subhanallah. Satu itu kan. Iya kan? Satu ret langsung. Seret langsung. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. 99. Cara keempat, hadis riwayat Bukhari, mengucapkan tasbih subhanallah 10 kali. Juga diajarkan. Tahmid 10 kali. Takbir 10 kali. Kemudian cara kelima, tasbih subhanallah 11 kali. Ini riwayat Bukhari. Tahmid alhamdulillah 11 kali. Takbir Allahu Akbar 11 kali. Kemudian cara keenam mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bas. Selesai. Ini riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anda masih terburu-buru, jangan sampai lepas takbir setelah sholat. Nah, kalau orang tahu sunnah-sunnah ini semua, ini jarang ada yang tahu. Makanya perlu kita hidupkan. Makanya sengaja dalam majlis ini saya sampaikan untuk kita bersama-sama menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya kan? Paling tidak ketika kita terburu-buru, ya kan, karena harus buka toko misalnya atau apa, masih ada hitungan takbir yang bisa kita terjangkau untuk melakukannya. Masih mentok, jangan lewatkan juga. Walaupun sambil jalan kita tetap selesaikan takbir kita, zikir kita, sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Siapa yang belum hafal sholat kursi? Ayat kursi hafalin. Seperti dijelaskan dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi dubur kulli shalah aw salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Barang siapa membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain mati. Apa maksudnya? Tidak ada yang menghalangi kita untuk masuk surga kecuali mati. Kenapa? Ah, iya kan? Berarti kita mati dulu baru masuk surga. Kan nggak bisa direct langsung kita masuk surga. Karena kan harus prosedurnya meninggal, dan lahat itu adalah merupakan pintu pertama dari pintu-pintu kehidupan akhirat. Kita dalam fase alam barzakh. Manusia itu mengalami kehidupan beberapa fase. Pertama fase alam ruh di atas. Kemudian fase alam rahim. Begitu ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu, dan dia hidup dengan ruh tersebut. Apa ruh itu? Nafas? Bukan, ini bukan maksud ruh. Karena buktinya orang meninggal itu adalah, ya kan, mati sementara. Apa orang tidur itu mati sementara. Kalau Allah berkehendak mengembalikan ruhnya, Allah kembalikan. Tidak, bablas. Karena ketika tidur, ruh Allah angkat. Nanti Allah kembalikan ketika bangun. Jangan dilihat, oh masih bernafas kok ruhnya masih, enggak. Roh itu bukan berarti nafas kita, roh itu kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika Rasulullah ditanya bagaimana roh, dijawab oleh Rasulullah, innahu min amri rabbi, itu perkara Allah. Sesuatu yang memang tidak diberitakan kepada kita. Ada yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan. Ada perkara gaib yang Allah sampaikan kepada nabinya sebagai bukti juga kebenaran Nabi Muhammad SAW, seperti diantaranya kejadian Suhaib Ar-Rumi, Abu Yahya. Suhaib Ar-Rumi ini, kalau kita katakan pada zaman kita sekarang ini, kita di Saudi ini dikatakannya apa? Ajnabi, ya kan? Orang asing. Datang ke Saudi, naruh duit banyak di banknya pun jangan banyak-banyak. Naruh duit banyak-banyak dipanggil sama Kementerian Dalam Negeri. Dari mana lo dapat duit ini? Nah, Suhaib Ar-Rumi itu pendatang dari Mekah, bukan penduduk asli Mekah. Begitu sampai Mekah,
ya kan, jadi orang berhasil. Ya kan? Umumnya biasanya malah pendatang lebih berhasil. Ini seperti sunnah kehidupan daripada orang asli. Karena orang asli itu biasanya leha-leha, kampung sendiri, mangan yang penting kumpul, kan seperti itu. Tapi orang asing sendirian Pak kita, nggak ada keluarga, siapa yang mau nolong kita? Makanya mereka lebih semangat, mikir otaknya itu jalannya diputarnya lebih cepat, ya kan? Mikir nyari celah mana nih usaha yang lainnya. Makanya kenapa mereka lebih berhasil? Latif Jamil, ya kan? Zahid, bukan penduduk asli Saudi seperti itu. Bagindo Dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Mau hijrah diintai sama siapa? Sama orang Mekah ketika itu. Lihat nih Suhaib Ar-Rumi udah masuk Islam. Jangan sampai lewat. Dia udah berusaha sebisa mungkin, ya kan? Berangkat hijrah. Pertama ketahuan. Habis itu orang-orang kufar Quraisy sadar. Suhaib Ar-Rumi sudah melesak. Dikejar, kena. Ayo mau kemana kamu? Kamu ngirup udara di tempat kita, makan, ya kan, tidur, cari duit, ya kan, di tempat kita. Terus mau pergi begitu saja? Tapi kata Suhaib Ar-Rumi, kalau itu jadi masalah, biarkan saya pergi untuk hijrah ke Madinah. Kalau kamu ingin harta, saya berikan seluruh harta saya, bahkan kunci gudang harta saya tak serahkan. Tapi jangan halangi saya untuk hijrah ke Madinah. Oke. Memang dasarnya ingin duit. Makanya orang miskin kasihan, ya kan, diinjak-injak. Balik lagi ke Mekah, tunjukin. Nih kunci harta saya. Ambil lo semua. Biarkan saya ke Madinah. Berangkat dia ke Madinah. Ini kejadian ini nggak ada yang tahu kan, kecuali orang-orang yang mengintai Suhaib Ar-Rumi, dan Suhaib Ar-Rumi itu sendiri. Sampai ke Madinah, disambut oleh Rasulullah. Rabihal bai' ya Aba Yahya. Rabihal bai' ya Aba Yahya. Rabihal bai' ya Aba Yahya. Telah berhasil dagangannya kamu. Perdagangan kamu telah berhasil. Untung besar kamu. Sampai Rasulullah diulang 3 kali. Kata Suhaib Ar-Rumi, julukannya Abu Yahya, wallahi kejadian ini tidak ada yang tahu kecuali saya dan orang-orang kufar Quraisy yang memang ketika itu mengintai saya. Ini tidak lain kecuali wahyu yang turun kepadamu wahai Rasulullah. Iya, ayat turun kepada Rasulullah yang memberitakan dan menceritakan tentang siapa? Suhaib Ar-Rumi. Saya nggak butuh harta. Kalau saya harus menjual agama saya, ambil semua. Ini perjuangan para sahabat yang seperti ini, terus mau gampang dikafirkan, seenak sendiri. Kita keplak pakai sandal kepalanya yang mau ngafirkan. Kurang ajar banget. Situ siapa dan siapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali mati. Artinya apa? Kita harus lewat kematian dulu baru masuk surga. Dengan rutin membaca ayat kursi setelah sholat. Betapa mulianya. Kemudian setelah itu yang ketujuh membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat fardu. Seperti dijelaskan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, amarani Rasulullah SAW an aqra'a bil mu'awwidhat dubura kulli shalah. Rasulullah memerintahkan atau menyuruhku untuk membaca al-mu'awwidhat di setiap selesai sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ke-8 membaca doa seperti yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal yang bunyinya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa mulia. Jangan sampai ada yang enggak hafal. Ya Allah, bantulah aku untuk menjadi manusia yang selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya kan? Dan khusus untuk sholat subuh dan maghrib
Disunahkan untuk membaca bacaan doa atau zikir sebagai berikut. Pertama, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 10 kali. Doa ini dibaca 10 kali. Ini setiap subuh dan maghrib saja. Ini seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian khusus untuk sholat subuh ada doa sebagai berikut. Ini khusus untuk sholat subuh saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini juga jangan sampai hafal. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Ini dibaca setelah apa? Salat subuh. Dan untuk tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setelah salat maghrib dan setelah salat subuh dibacanya 3 kali. Lupa saya cantumkan juga. Kemudian tentang permasalahan berzikir dengan tasbih, ya kan? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih biyadihi. Saya melihat Rasulullah bertasbih dengan jari-jari tangan kanannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita muslimah seperti dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad, wa an yaqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqat. Beliau SAW menyuruh mereka para wanita untuk berzikir dengan jari-jari tangannya karena ia akan ditanya dan bersaksi kelak nanti pada hari kiamat. Seperti itu. Ini yang masuk pembahasan tentang masalah tadi sifat salami dan zikir. Sisanya insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya karena sudah jam 10:30 ya, karena kepanjangan nanti akhirnya bosan dan nggak masuk. Sedikit tapi masuk, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipraktekkan dan berkesinambungan, itu lebih mulia. Tentang masalah niat, masalah bismillah termasuk Fatihah atau bukan, jahar bismillah dan sirri, kemudian bacaan makmum, ya kan, dalam sholat yang jahar untuk surat Al-Fatihah insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.